Baik, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk modal perusahaan yang mana yang pertama ada modal finansial yang dimana isinya ada uang tunai, aset yang bernilai, dan investasi. Yang kedua ada modal manusia, yaitu dimana sumber daya manusia yang kompeten seperti para karyawan yang terus berlatih dan berdaya saing. Jadi daya saing yang sangat sehat seperti itu. Yang ketiga ada modal intelektual, yaitu dimana modal intelektual ini berupa pengetahuan kita, kekreatifan kita, dan serta inovasi yang kita miliki. Maksudnya yang karyawan dalam perusahaan miliki. Yang keempat ada modal sosial dan psikologis, yaitu ada relasi, kepercayaan, dan motivasi kerja, di mana relasi itu kita itu mempunyai banyak teman di luar pekerjaan kita. Kepercayaan, bagaimana kita menjaga kepercayaan perusahaan dan bagaimana kita memiliki motivasi kerja. Dan kelima ada modal organisasi dan informasi, yang dimana di dalam modal organisasi dan informasi ini ada sistem, struktur, dan data yang mendukung pengambilan keputusan. Baik, saya akan menjelaskan trilema kebijakan. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, yaitu kesulitan untuk secara bersamaan mencapai 3 tujuan ekonomi. Di antaranya yaitu stabilitas nilai tukar, kebebasan arus modal internasional, dan kebijakan moneter independen. Nah, negara hanya bisa memilih 2 dari 3 kebijakan tersebut secara bersamaan. Misalnya, jika Indonesia ingin mempertahankan nilai tukar stabil dan memiliki kebijakan suku bunga sendiri, maka ia harus membatasi arus modal masuk atau keluar. Jika tidak, intervensi pada suatu aspek akan menggoyahkan aspek lainnya. Kemudian yang kedua yaitu risiko modal asing masuk secara masif atau spekulatif. Modal asing khususnya yang berjangka pendek dan bersifat spekulatif dapat menyebabkan berbagai masalah seperti gelembung aset, fluktuasi nilai tukar yang tinggi, ketidakstabilan sistem keuangan. Gelembung aset di sini maksudnya yaitu harga saham atau properti bisa melonjak tajam karena lonjakan dana masuk, tapi bisa tiba-tiba anjlok jika modal keluar mendadak. Kemudian yang kedua yaitu fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Aliran modal masuk besar bisa menguatkan rupiah secara tajam, namun keluarnya modal bisa membuat rupiah anjlok. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pengendalian modal. Nah, untuk mengatasi risiko di atas, pemerintah perlu melakukan pengendalian modal. Tujuan utama mengendalikan modal di sini yaitu yang pertama menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Kemudian mengelola aliran modal asing yang fluktuatif dan spekulatif. Kebijakan ini tidak bertujuan menutupi investasi asing, tapi mengarahkan modal agar masuk secara sehat dan stabil demi mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi kesimpulannya, kebijakan ini diperlukan agar Indonesia bisa melindungi ekonominya dari dampak negatif arus modal asing yang tidak stabil. Saya akan menjelaskan tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Yang pertama, apa itu modal minimum? Modal minimum adalah batas modal terendah yang wajib dimiliki bank untuk menjaga kestabilan dan keamanan usaha. Yang kedua, cara menghitung modal minimum. Langkah-langkahnya yaitu hitung ATMR atau aset tertimbang menurut risiko. Setiap aset, misalnya seperti kredit atau surat berharga, diberi bobot risiko. Selanjutnya, aset yang risikonya tinggi diberi bobot lebih besar. Yang kedua, kalikan ATMR dengan risiko kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Untuk bank umum, rasionya sama dengan 8%. Untuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, rasionya sama dengan 20%.
12%. Di sini ada contoh soalnya, contoh sederhananya. Baik, di sini saya akan membahas dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu upaya peningkatan modal perusahaan, yang dimana upaya peningkatan modal perusahaan ini seperti pembiayaan ekuitas. Bagaimana kita meningkatkan modal perusahaan? Contohnya, kita bisa meningkatkan modal perusahaan ini melalui pembiayaan ekuitas, yaitu dengan kita menjual saham kita untuk menambahkan modal tanpa kewajiban bayar kembali. Yang kedua, ada pembiayaan hutang, yaitu perusahaan dapat meminjamkan dana dari bank dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Jadi perusahaan kita itu dapat meminjam dana dari bank dengan bunga dan jangka waktu tertentu, dan itu bisa meningkatkan modal perusahaan kita. Yang ketiga, penjualan aset, di mana kita dapat menjual aset yang tidak produktif untuk mendapatkan dana. Yang terakhir yaitu peningkatan modal kerja, di mana peningkatan modal kerja ini bisa menjadi modal perusahaan, di mana kita itu dapat contohnya seperti kita mempercepat penagihan hutang, mengelola hutang, dan meningkatkan efisiensi biaya operasional.